Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan salat serta salam kita hadiahkan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman SMP Sakinah, murid-murid SMP Sakinah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kami mohon izin kepada orang tua murid untuk menyampaikan motivasi dan tausiah tentang Lailatul Qadar adalah 1000 bulan. Seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Ustaz di awal, surah Al-Qadar. Al-Qadar artinya itu adalah kemuliaan, dimana surah Al-Qadar ini adalah surah Makkiyah, surat yang ke-97, terdiri dari 5 ayat. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Maka itu penuh kesejahteraan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Dia menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang penuh berkah yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Lailatul Qadar itu berada di bulan Ramadan, sebagaimana firman Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan yang lainnya berkata, Allah SWT telah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Kemudian Dia menurunkannya secara berangsur-angsur, terperinci, terpisah sesuai dengan peristiwa-peristiwa di masa Rasulullah SAW selama 23 tahun. Kemudian Allah SWT berfirman mengagungkan Lailatul Qadar, yang mana Dia, Allah SWT telah mengistimewakannya dengan menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam ini. Allah SWT berfirman, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, ketika bulan Ramadan tiba, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu suatu bulan yang penuh barokah, bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya, suatu bulan di mana semua pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Di dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan malam tersebut, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Beribadah di malam Lailatul Qadar juga menyamai ibadah selama 1000 bulan, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berdiri mengerjakan sholat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan karena dan mengharap ridho Allah, maka dosa-dosanya yang terdahulu diampuni. Turunnya para malaikat dan ditetapkannya semua kebaikan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan, yakni para malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar
karena malam itu penuh dengan barokah. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat, sebagaimana mereka turun ketika Al-Quran dibaca, sebagaimana mereka melingkar di sekeliling majelis zikir. Mereka membentangkan sayap mereka bagi para penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh sebagai penghormatan untuknya. Adapun kata ruh, ada yang berkata maksud ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Tentang firman Allah untuk mengatur semua urusan, Mujahid berkata, sejahtera malam itu, malam Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang sejahtera. Syaitan tidak bisa melakukan kejahatan atau melancarkan gangguannya di malam tersebut. Qatadah Ibnu Zaid menafsirkan ayat sejahtera malam itu, yakni malam itu dipenuhi kebaikan. Tidak ada satu kejahatan pun malam itu sampai terbit fajar. Penentuan Lailatul Qadar dan tanda-tandanya. Penentuan Lailatul Qadar ini ditegaskan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar itu berada pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Barang siapa yang beribadah pada malam-malam tersebut karena mengharap kebaikan pahalanya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang akan datang. Malam tersebut ada pada malam ganjil, yaitu malam ke-29 atau malam ke-27 atau malam ke-25 atau malam ke-23 atau di malam terakhir. Dan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya tanda Lailatul Qadar itu bahwa ia adalah malam yang bersih dan terang, seolah-olah ada bulan yang bersinar, tenang, tentram, dan cuacanya tidak dingin dan juga tidak panas. Bintang yang digunakan untuk melempar setan tidak keluar pada malam itu sampai tiba waktu subuh. Dan sungguhnya tanda di pagi harinya adalah matahari keluar dengan redup tanpa sinar yang memancar, lebih mirip rembulan di malam bulan purnama, dan syaitan tidak bisa keluar bersamanya pada hari itu. Abu Daud telah menulis sebuah bab dalam sunannya. Ia berkata, bab yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada setiap bulan Ramadan. Kemudian dia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata Rasulullah SAW ditanya tentang malam Lailatul Qadar, dan aku mendengar beliau menjawab, Lailatul Qadar itu ada di setiap bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Lailatul Qadar. Maka Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sungguhnya Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam ganjil, yaitu malam ke-21 atau malam ke-23 atau malam ke-25 atau malam ke-27 atau malam ke-29 atau pada malam terakhir. Terakhir itu doa di malam Lailatul Qadar. Dianjurkan untuk memperbanyak doa setiap saat, terutama di bulan Ramadan, maka lebih banyak lagi, apalagi pada 10 malam terakhir, teristimewa pada malam-malam ganjil, di mana malam itu dianjurkan memperbanyak doa seperti berikut doanya yang telah diriwayatkan oleh Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tirmizi berkata, ini adalah hadis hasan sahih. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik teman-teman rahmatullah, saya coba sedikit untuk meresum. Ada 8 hal keutamaan dalam Lailatul Qadar. Yaitu pertama turunnya Al-Quran. Yang kedua itu malam penuh barokah dan rahmat. Yang ketiga adalah Allah SWT menganugerahkan Lailatul Qadar, mengagung-agungkan Lailatul Qadar. Yang keempat yaitu adalah ketika kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau kata Ustaz Hadi Hidayat, 1000 bulan itu bahkan bisa 2000 bulan, 3000 bulan, atau 4000 bulan, atau 5000 bulan, atau ribu-ribu bulan yang lainnya. Jadi 1000 bulan saja kalau dihitung konversikan itu 84 tahun, sementara usia manusia tidak sampai segitu hari ini. Nah, maka begitu luar biasa ketika kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini, di malam bulan Ramadan, apalagi malam terakhir, maka kita mendapati malam Lailatul Qadar. 2 rakaat saja kita dirikan, maka kita beribadah seperti 84 lebih. Lalu yang kelima, diampuni dosa-dosa yang terdahulu. Yang keenam, malaikat turun, dan bahkan Jibril penghulu malaikat pun turun. Lalu malam kesejahteraan, dan yang terakhir yaitu setan tidak bisa mengganggu manusia.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang mohon maaf. Mudah-mudahan ada baik dan kita bisa ngambil ikhtiar, mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Kita berdoa alhamdulillah alamin dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.